Saudara, menghadapi tantangan ketahanan pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan yang terjaga. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim hingga konflik Rusia-Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani atau NTP, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani selama periode Januari hingga Maret 2022, terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2022, NTP tercatat sebesar 109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan Februari 2022. Peningkatan juga dialami nilai tukar usaha petani atau NTUP yang pada Maret 2022 tercatat sebesar 109,25%, naik 0,67% dibanding NTUP bulan Februari 2022. Tidak hanya itu, produksi beras pun tercatat cukup tinggi selama 3 tahun terakhir, dengan capaian total sebesar 31,31 juta ton pada tahun 2019, 31,36 juta ton pada tahun 2020, dan 31,33 juta ton di tahun 2021. Capaian tersebut pun sukses menahan impor beras. Saatnya di saat turbulensi dengan climate change, cuaca yang ekstrim di seluruh dunia yang terjadi, di saat itu menurut saya, menurut harapan juga Presiden, kita bisa jumping yang mempersiapkan kesiapan yang luar biasa di pertanian kita. Kita memiliki alam yang cukup. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022, antara Kementerian Pertanian dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern, serta gerakan 3 kali ekspor. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Dan untuk mencapai hal itu, kegiatan pencegahan alih fungsi lahan dimasukkan dalam strategi ini. Tahun 2022, Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, di antaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum.